Siap. Pelajaran kedua akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas cerita fantasi. Ada yang masih ingat apa itu cerita fantasi? Cerita fantasi jenis teks yang dibuat berdasarkan gaya imajinasi penulis. Apa? Cerita? Cerita fantasi jenis teks yang dibuat berdasarkan gaya imajinasi penulis. Ya, benar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks cerita fabel. Cerita fabel ini dengan cerita fantasi tadi memiliki hubungan yang sangat erat karena keduanya merupakan karya fiksi yang berdasarkan daya imajinasi penulisnya dan tidak terjadi di dunia nyata. Oke. Sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, siapa yang di rumahnya ada hewan peliharaan? Coba sebutkan hewannya. Kucing. Terus apa lagi? Pernahkah kalian memperhatikan perilaku hewan tersebut? Ngapain dia? Langsung saja kita masuk ke materi cerita fabel. Cerita fabel ini adalah cerita tradisional yang menampilkan hewan sebagai tokohnya, namun sifatnya ini atau perilakunya ini seperti manusia. Nah, setelah kita pengertian cerita fabel tadi, jika kalian bisa jadi salah satu hewan saja, kalian menjadi hewan apa dan memberikan alasannya. Kenapa tadi? Kami ingin jadi singa Singa, kenapa? karena memiliki keberanian. Oke, karena keberanian. Jadi, apa? Karena saya ingin jadi gurita, Bu. Cerita Karena apa? kecerdasannya yang luar biasa. Oke, kecerdasan. Selanjutnya ada? Bu, Ya. saya ingin jadi semut karena mereka kerja keras untuk mengumpulkan makanan. Oke, semut karena dia kerja keras untuk mengumpulkan Makanan. makanan. Oke, pelajaran berikutnya mau masuk ke struktur fabel. Struktur fabel ini terdapat 4. Yang pertama ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Satu lagi koda. Kemarin cerita fantasi itu kan ada 3 strukturnya: orientasi, komplikasi, dan resolusi. Kalau cerita fabel ini ada satunya koda atau bagian akhir pada cerita fabel ini. Oke, selanjutnya ciri-ciri fabel. Ciri-cirinya itu tokoh-tokohnya tadi berupa binatang yang sifatnya seperti
manusia. Nah, kedua, alur ceritanya singkat dan sederhana. Karakter yang ada pada cerita fabel ini ada yang baik dan ada yang buruk. Tema dan pesan moral dituliskan dalam cerita fabel ini. Dan pendahuluan cerita sangat singkat dan tidak berbelit-belit. Selanjutnya ada jenis teks fabel. Jenis fabel ini terbagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan watak tokoh, yang kedua berdasarkan kemunculan pesan, yang ketiga berdasarkan kemunculan waktu. Yang pertama tadi berdasarkan paparan watak tokoh. Watak tokoh ini terbagi menjadi 2, yang fabel alami dan fabel adaptasi. Fabel alami ini menggunakan watak tokoh binatang pada kondisi yang nyata. Contohnya kura-kura memiliki watak yang tenang dan jalannya lambat. Latar ceritanya pun sesuai dengan habitat aslinya. Yang kedua, fabel adaptasi. Fabel adaptasi ini menggunakan watak tokoh yang berbeda dengan kehidupan nyatanya. Contohnya beruang, wataknya periang, padahal di dunia nyata beruang ini memiliki watak yang keras. Yang kedua, jenis fabel berdasarkan kemunculan pesan. Terbagi menjadi 2 juga. Fabel berkoda dan fabel tidak berkoda. Fabel berkoda ini memunculkan pesan secara jelas dan mudah ditemukan. Yang kedua, fabel tanpa koda, yang pesannya harus disimpulkan sendiri oleh pembaca. Yang ketiga, jenis fabel berdasarkan kemunculan waktu. Terbagi menjadi 2, fabel klasik dan fabel modern. Fabel klasik ini biasanya turun-temurun, biasanya dari orang tua ke anak atau nenek ke cucu. Contoh ceritanya itu kancil dan buaya, atau semut dan belalang, atau lain-lainnya. Yang kedua, fabel modern. Fabel modern ini bercerita tentang kondisi sosial yang terjadi pada masa sekarang. Contohnya kita ambil di televisi film Tom and Jerry. Itu kan pada masa sekarang, tidak ada pada masa nenek kita. Setelah kita mempelajari pengertian, jenis, struktur, ada contoh teks fabel yang ibu bacakan. Tentang kisah persahabatan semut dan merpati. Suatu hari, seekor merpati melihat ada seekor semut yang terjatuh ke sungai. Semut itu berjuang sangat keras untuk berenang supaya tidak tenggelam. Melihat hal itu, merpati tak hanya diam saja. Ia segera memetik sehelai daun di atas pohon dan dijatuhkannya ke atas sungai dekat dengan posisi semut yang hampir tenggelam. Semut dapat berenang dan naiklah ke atas daun ini, teriak merpati. Semut lantas berenang menuju daun dan naik di atasnya. Semut akhirnya selamat dan tidak tenggelam di sungai. Terima kasih merpati, kau telah menyelamatkan nyawaku dan semut. Sama-sama semut dan merpati. Sejak saat itu semut dan merpati pun menjadi sahabat. Beberapa hari berikutnya, semut yang sedang berjalan melihat sahabatnya, si merpati, sedang terbang dan hinggap di atas ranting pohon. Tiba-tiba datang seorang pemburu yang langsung mengarahkan senapannya kepada merpati. Semut yang ingin menyelamatkan merpati langsung menggigit kaki si pemburu. Pemburu tersebut kesakitan dan senapannya pun meleset jauh dari merpati. Merpati yang terkejut langsung terbang dan melihat sahabatnya semut yang sedang menggigit kaki pemburu. Merpati pun selamat dari gigitan pemburu. Kemudian merpati berucap, terima kasih ya semut, kau telah menyelamatkan nyawaku. Semut pun menjawab, terima kasih kembali merpati. Oke. Setelah kita memperhatikan contoh persahabatan semut dan merpati, apa kalian tahu apa pesan moral yang kalian dapat pada
bersama dan biasakan sikap menolong antar sesama. Perbuatan yang baik pasti akan mendapat balasan yang baik pula. Oke, perbuatan baik akan membalas perbuatan baik pula. Beri tepuk tangan untuk Taufik. Oke, segitu dulu pelajaran untuk hari ini. Dengan membaca cerita fabel, kamu dapat belajar memahami sifat dan karakter orang miskin Cetanu. Cerita fabel ini bisa dijadikan sarana untuk menggali nilai-nilai moral pada cerita fabel. Dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari karena memiliki nilai moral yang dapat diambil sisi positifnya. Semoga kisah fabel yang kalian dengar tadi bisa menginspirasi atau memotivasi kalian dan supaya semangat lagi belajar.